Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tina di video insya Allah yang akan membahas cara-cara menjalankan bisnis MCI, cara suksesnya, trik jituknya, yang insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikannya. Makanya teman-teman jangan bosan-bosan ya nonton video saya biar saya juga lebih semangat lagi membuat videonya. Oke, khususnya untuk tim saya nih, jangan bosan-bosan nonton emaknya. Oke, sekarang kan lagi apa ya? Lagi mulai promo baru ya, awal promo baru yang pasti apa namanya akan membutuhkan strategi baru, kemudian semangat baru tentunya, kemudian trik-trik jitu ya, apa sih cara-cara yang bisa memaksimalkan bisnis kita ini, khususnya untuk teman-teman yang mau down trip nih, yang mau down trip harus semangat di awal promo. Jangan di awal promo aja, setiap hari itu harus semangat, setiap hari sampai akhir promo harus tetap semangat. Supaya apa? Supaya target teman-teman tercapai dengan tepat waktu ya. Khususnya untuk tim atau member yang sudah lama belum down trip itu harus benar-benar dimaksimalkan dari sekarang ya. Jadi di sini saya nanti akan bahas 7 kebiasaan victorious person. Nah, 7 kebiasaan ini otomatis pasti dilakukan setiap hari oleh orang-orang yang sudah sukses di MCI, oleh orang-orang yang sering dan trip, orang-orang yang sering mendapatkan tiket setiap hari, setiap promonya. Kemudian pasti dilakukan secara rutin oleh orang-orang yang menjadi first achiever, mendapatkan tiket pertama kali dari MCI. Nah, ini pasti mereka lakukan setiap hari dengan konsisten. Nah, makanya teman-teman yang merasa belum mahir closing, belum pernah down trip dan ingin down trip untuk promo sekarang. Nah, ini ada salah satu trik yang akan saya sampaikan, yaitu 7 kebiasaan victorious person. Nah, nanti saya biar dicontekan, biar tadi saya udah tulis rangkumannya ya, biar detail menyampaikannya. Yaitu yang pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan itu yaitu menggunakan minimal 3 produk MCI. Bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman misalkan waktu membeli paket itu punya kalung kesehatan MCI, Bioglas, kemudian lagi promo hotelnya Glucola Sakura sama Biomini misalkan ya. Oke, kita kasih contoh. Nah, menggunakan minimal 3 produk. Nah, jadi setiap harinya itu teman-teman harus konsisten, benar-benar setiap hari konsisten menggunakan, memakai, men-sharingkan ke media sosial teman-teman. Itu konsisten setiap hari 3 produk aja dulu ya. Kalung setiap hari dipakai. Kemudian kita selfie, kita foto, kita update ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp, pokoknya kemana aja media sosial yang teman-teman punya ya. Kita update foto pakai kalungnya, lalu kita kasih caption ya, kasih tulisan itu biar orang-orang tahu manfaatnya ya. Manfaat dari kalung MC itu apa? Untuk melancarkan peredaran darah, untuk menghilangkan migrain, terapi vertigo, untuk daya tahan tubuh, untuk supaya tidak lemas, tidak mudah sakit. Nah, pokoknya teman-teman bisa cari di Facebook, itu ada ya penjelasannya. Kemudian yang kedua, Bioglas. Teman-teman memakainya setiap hari, minum air di rumah, air putihnya itu yang sudah disuling dengan alat Bioglas. Nah, teman-teman lakukan itu setiap hari. Teman-teman upload, teman-teman foto dulu, teman-teman upload ke Facebook teman-teman, ke WA teman-teman, kasih deskripsi tentang
arti dan manfaat produknya. Kemudian yang ketiga, Glucola Sakura dan Biomini. Teman-teman minum Glucola Sakuranya, teman-teman kemana-mana bawa Biomini, taruh di dalam botol minum teman-teman kayak gitu. Jadi dengan teman-teman memakai setiap hari produk MCI itu, nanti orang-orang di medsos dan orang-orang yang ketemu dengan teman-teman secara langsung itu melihat, itu apa ya yang dipakai itu, itu apa ya yang diminum itu, yang dikonsumsi itu. Nah, itu secara tidak langsung akan membranding diri teman-teman bahwa teman-teman itu jualan produk tersebut dan teman-teman sudah merasakan manfaatnya. Nanti teman-teman ceritanya dengan gamblang dan dengan pede dan dengan yakin, karena teman-teman sudah merasakan sendiri rasanya kayak gimana, manfaat yang dirasakan gimana. Jadi itu bisa meningkatkan keyakinan calon pembeli. Nah, kayak gitu ya. Jadi minimal pakai 3 produk setiap hari, konsisten di-upload, di-sharingkan ke media sosial teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, melakukan promosi minimal 10 kali setiap harinya. Nah, teman-teman posting, pasti teman-teman udah tahu ya produk-produk MCI itu apa aja. Teman-teman posting minimal 10 kali setiap harinya. Misalkan di Facebook, Glucola Sakura, green tea lagi discontinue ya. Misalkan jam tangan, kalung, pokoknya 5 produk MCI posting di Facebook, di Instagram, di WA. Kemudian teman-teman nih lagi ngumpul sama temen di rumah, tetangga, saudara, teman-teman sharingkan, teman-teman cerita. Misalkan ada yang ngobrol lagi ada keluhan sakit kepala, anaknya nggak mau makan, anaknya panas, teman-teman ceritakan manfaat dari produk MCI. Nah, secara tidak langsung teman-teman itu promosi, tapi orang kan biasanya ya nggak mau ya dijualin, diberikan kita promosi jualin itu, orang-orang biasanya nggak mau ya. Nah, teman-teman caranya dengan cara cerita aja, nggak usah ngomongin langsung ini aku jualan ini, jangan. Bilang aja, teman-teman cerita, aku pakai produk ini, aku rasain manfaatnya gini, ke anak yang panas jadi bius ditempel jadi panasnya hilang, terus pusing kepala ditempel ke kepalanya sakitnya reda, kayak gitu. Nah, nanti mungkin untuk pertama mereka tidak langsung sering dan tidak langsung tertarik ya mungkin. Tapi kalau teman-teman terus tiap hari memberikan, memposting, men-sharingkan produknya apa, manfaatnya apa, yang teman-teman rasakan apa, diceritakan, pasti lama-kelamaan mereka akan penasaran, tanya, dan akhirnya tertarik kayak gitu ya. Jadi minimal 10 ya setiap hari tuh promosinya, jangan sampai putus setiap hari. Langsung ke orang, cerita, ke medsos juga posting 10 kali juga nggak apa-apa. Misalkan dari setiap produk itu 1 postingan kayak gitu, 10 produk berarti ya setiap hari kayak gitu. Nah, oke, kita posting 10 kali udah. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi minimal 1 kali aja teman-teman, 1 kali, nggak berat kok 1 kali ya. Jadi kalau aku mah kayak gini presentasinya tuh, contoh nih ya, aku itu kalau komen-komenan sama temen gitu ya, nanti kita lanjut ke inbox atau ke Wapri ya. Nanti biasa tanya kabar dulu, kemudian langsung kalau udah ngobrol enak gitu, udah kelihatannya udah nyaman nih, udah tanya keluarga, tanya lagi sibuk apa itu. Nah, baru teman-teman ceritakan. Kalau misalkan dia yang diomongin tentang kesehatan ada keluhan, teman-teman ceritakan, oh iya, saya kalau bisa jangan selalu saya menjadi contoh, tetangga, saudara, atau temen gitu ya, sakit menstruasinya itu kalau mau men itu sakit banget, atau sering pusing terus teman-teman ceritakan konsumsi Glucola Sakura, konsumsi
apa bioglas, teman-teman ceritakan. Terus dia itu teman saya itu setelah konsumsi rutin glukola sakura dan minum air bioglas setiap hari, konsumsi rutin, sakit kepalanya jadi membaik. Terus yang menstruasi itu, yang kalau mau mens itu mau sakit banget perutnya, dia bilang sekarang setelah konsumsi sakura habis 2 box misalnya, enggak sakit lagi ketika mau menstruasi. Teman-teman ceritakan, mungkin suatu hari berapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian, mungkin ketika dia membutuhkan produk MCI nanti bisa hubungin teman-teman deh, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan itu secara personalnya ya, chattingan. Kalau misalkan di medsosnya kayak saya nih, contohnya bikin video, boleh teman-teman, boleh banget teman-teman ambil salah satu produk MCI. Nah, kalau misalkan satu produk dibikin video ya, kayak nyeritain manfaat kayak gini, nah 10 hari teman-teman konsisten, udah 10 video produk yang teman-teman bikin. Nah, itu bisa untuk posting setiap hari teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi konsisten, semangat presentasi, atau bisa bisa menawarkan langsung kalau misalkan teman-teman udah tahu lagi ada masalah apa nih calon pembeli kita. Misalkan dia emang sudah sering curhat-curhat di medsosnya atau pernah cerita ke kita, ya nggak apa-apa teman-teman, langsung tawarkan, nggak apa-apa sih kalau misalkan sudah tahu banget bahwa dia membutuhkan. Biasanya kayak kalau yang sudah sakit atau benar-benar lagi butuh solusi kesehatan gitu, biasanya ketika ditawarkan biasanya langsung mau. Ada sih yang nggak langsung welcome mau, cuman biasanya ya, saya juga ada beberapa orang yang saya langsung promosi, langsung tawarkan, itu ada yang berhasil, tapi sesuai kondisi aja lagi gimana gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ya. Kemudian lanjut ke poin yang keempat, tadi presentasi minimal 1 kali ya sudah. Kemudian meningkatkan kapasitas diri minimal 15 menit sehari teman-teman. Jadi maksudnya meningkatkan kapasitas itu teman-teman coba luangkan waktunya 15 menit ya, sehari itu 15 menit untuk membaca buku, untuk membaca berita, untuk membaca apapun, informasi apapun tentang kesehatan anak, tentang kesehatan pokoknya ya, apapun. Kemudian tentang bisnis, tentang motivasi apa, teman-teman luangkan waktu 15 menit ya setiap harinya. Jadi supaya teman-teman itu menambah wawasan teman-teman. Jadi ketika teman-teman banyak wawasan, teman-teman juga kalau jualan apapun itu untuk obrolan pembuka itu, teman-teman tidak kehilangan apa yang mesti diomongkan gitu. Misalkan lagi kumpul sama teman-teman ngomongin tentang kesehatan, teman-teman jadi tahu apa tentang kesehatan anak, tentang kesehatan jantung, tentang kesehatan orang hipertensi, tentang bisnis itu seperti apa triknya, kemudian motivasi hidup apa. Jadi teman-teman bisa share ke Facebook ketika bikin status gitu, bisa untuk meningkatkan kapasitas diri teman-teman. Jadi kita nggak gaptek, kita nggak ketinggalan informasi ya. Oke. Jadi luangkan waktunya sehari 15 menit untuk meningkatkan kapasitas diri. Kalau misalnya bingung mau baca apa sih ya, bingung, aku nggak suka politik, nggak suka berita, nggak suka baca buku apa, ya udah, berarti teman-teman meningkatkan kapasitasnya dengan membaca produk-produk MCI, tentang bisnisnya, bonusnya apa, kayak gitu, tentang testimoni produk ini itu buat apa, dan ada testimoni apa. Jadi ketika ada yang nanya ke teman-teman tentang produk ini, atau aku punya keluhan sakit ini, produknya apa, pakainya yang cocok. Nah, jadi teman-teman itu udah secara cepat, fast respon menjawabnya tuh. Ada yang tanya ini, tak ini. Ada yang tanya ini, langsung jawab ini. Mau tahu dong testimoni fotonya?
teman-teman langsung bisa cari di Facebook, ada langsung dikirim. Mau tahu dong yang langsung videonya, teman-teman langsung cari di apa namanya YouTube, teman-teman download videonya langsung dikirimkan. Jadi kayak gitu, harus benar-benar mengisi diri kita ini dengan hal-hal yang berbau tentang bisnis kita yang kita jalankan, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya tadi apa? Meningkatkan kapasitas minimal 15 menit ya. Nah, yang kelima yaitu menghadiri atau mengikuti setiap pertemuan dan webinar yang MCI adakan ya. Kalau sekarang kan emang situasinya sikonnya lagi pandemi ya teman-teman. MCI belum bisa mengadakan VIP dan training secara offline. Jadi teman-teman harus pintar-pintar menggali informasi, berlatih diri ya dengan apapun sebisa mungkin. Nah, tapi kan MCI emang benar-benar semuanya sudah dipersiapkan, difasilitasi ya, walaupun pandemi juga, walaupun nggak bisa training dan VIP offline juga MCI mengadakan training online, kayak ada group meeting online, kayak ada webinar online itu ya, kemudian talkshow itu teman-teman setiap ada jadwal tersebut teman-teman catat, teman-teman inget-inget, teman-teman persiapkan waktunya, persiapkan misalnya punya anak kecil, diamankan dulu gimana, mau dititipin dulu atau ditidurin dulu atau digimanain dulu gitu ya, sekiranya teman-teman mau upgrade diri untuk nonton webinar, nonton motivasi bisnis di apapun, tidak di programnya MCI juga nggak apa-apa, misalnya lihat-lihat video apa kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan yang wajibnya banget itu ya ini acara-acara MCI kayak webinar itu teman-teman harus lihat. Kalau misalkan kelewat teman-teman karena sibuk kerja, misalkan yang masih kerja ya, atau nggak tahu lagi ngurusin anaknya, ketika ada info ada webinar, ada talk show gitu, teman-teman belum melihatnya, teman-teman nggak apa-apa kan, teman-teman ikuti semua media sosial MCI. Jadi nanti teman-teman bisa lihat-lihat lagi mana webinar atau video yang belum teman-teman lihat. Nah, ketika teman-teman ada waktu santai, ada waktu luang nih, benar-benar luang, teman-teman nggak apa-apa dilihat lagi videonya kayak gitu. Jadi setidaknya ada yang masuk sedikit atau bahkan banyak yang bisa untuk menjadi inspirasi teman-teman, yang akan bisa membuat semangat teman-teman menjadi membara lagi kayak gitu. Jadi tidak ada alasan untuk saya punya anak, saya masih kerja, enggak, karena di akun sosial media Victory System Network, pokoknya sosial medianya MCI itu videonya itu enggak dihapus ya. Kalau yang bukan berbayar itu enggak dihapus, tetap ada standby di situ supaya bisa melihat lagi orang-orang yang belum melihat videonya tersebut kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu mempraktekkan 3 prinsip dasar di edifikasi, konsultasi, kemudian no cross meaning. Nah, ini yang penting banget. Jadi teman-teman itu mengedifikasi apa yang sudah upline teman-teman itu pernah lakukan. Apa sih yang bisa membuat dia sukses di bisnis MCI ini? Apa? Teman-teman ikuti, teman-teman contoh dengan baik kayak gitu. Bila perlu teman-teman kepo-kepoin gitu, apa sih yang dilakuin di medsosnya apa gitu kan, biasanya tahu ya, suka posting di medsosnya itu ngelakuin presentasi, promo apa. Nah, teman-teman ikutin kayak gitu. Kemudian yang konsultasi, teman-teman setiap ada keraguan atau yang teman-teman belum tahu, belum bisa, teman-teman konsultasikan ke upline teman-teman masing-masing. Tapi tidak semua masalah, tidak semua keluhan teman-teman konsultasikan ke upline ya, tidak. Karena upline juga dia meladeni semua downline-nya itu tidak hanya teman-teman saja. Banyak yang mesti dia respon gitu ya, member-member lainnya juga. Jadi
yang bener-bener darurat, yang bener-bener teman-teman nggak tahu sama sekali, udah dicoba teman-teman tapi tidak bisa melakukannya atau teman-teman tidak bisa menjawabnya, baru teman-teman konsultasikan ke upline, minta bantuan caranya gimana. Yang teman-teman belum tahu gimana, tanyakan, ajarin biar teman-teman bisa kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang sekiranya kita bisa ngelakuin sendiri, bisa memecahkan masalahnya sendiri, bisa melakukannya sendiri, ya udah coba lakukan sendiri dulu sebaik mungkin ya. Nggak apa-apa harus pede, jangan semuanya ditumpahkan ke upline, enggak, hanya hal-hal yang berat yang benar-benar teman-teman nggak bisa lakuin aja. Oke ya, oke dong, pasti bisa dong. Kemudian no cross lining. Apa sih no cross lining itu? Jadi teman-teman jangan bukan nggak boleh berteman sama crossline sih, bukan, boleh, cuman jangan terlalu intim banget, jangan terlalu deket banget. Karena apa? Karena setiap tim itu punya trik masing-masing, punya goals masing-masing, punya target masing-masing, punya motivasi semangat ya beda-beda ya. Jadi ketika kita berteman dengan crossline yang bisa mencontohkan kita ke arah yang lebih baik, yang positif. Kalau crossline-nya misalkan ada hal-hal yang negatifnya juga, nah apa teman-teman mau mengikuti, kan berdampaknya nanti buruk untuk bisnis teman-teman. Jadi ya udah fokus dan berada di lingkungan yang sama-sama setim aja dengan teman-teman kayak gitu. Jadi sering-sering ngumpul lah sama timnya teman-teman, upline-nya teman-teman. Jadi kan bisa sharing, bisa ngobrolin sedikit-sedikit apa sih bisnis MCA itu, keunggulannya apa sih yang bisa untuk membangkitkan semangat saya menjalankan bisnis MCA itu apa. Nah, jadi teman-teman setiap pertemuan itu sedikit-sedikit ada perbincangan, ada obrolan tuh. Nanti kalau sering bertemu itu lama-lama kan teman dapat banyak pengalaman dari upline, dari tim teman-teman kayak gitu. Sering ngumpul sama doanya teman-teman. Misalnya teman-teman bingung mana saja orang yang nggak crossline dan yang crossline sama kita itu mana saja. Nah, patokannya itu teman-teman lihat mulai dari ID pertamanya teman-teman, sampai ke bawah itu orang tersebut ada di jaringan teman-teman enggak, ada di username teman-teman enggak. Nah, kalau orang tersebut tidak ada di dalam jaringan teman-teman, itu berarti mereka bukan tim teman-teman, mereka crossline. Jadi patokannya ID teman-teman ke bawah. Nah, itu tim teman-teman. Mau yang teman-teman sponsorin langsung atau yang dikasih kaki bantuan dari upline teman-teman. Nah, itu timnya teman-teman kayak gitu ya. Mulai dari upline teman-teman, kemudian ID teman-teman ke bawah. Itu yang namanya timnya teman-teman. Kalau yang nggak ada itu namanya crossline. Walaupun kita mungkin berteman di medsosnya, ya udah temenan untuk saling support aja, untuk sama-sama memberi semangat aja, tidak untuk ngobrolin bisnisnya, tidak untuk ngobrolin strateginya kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Ya Allah, semoga bermanfaat ya yang aku sharingkan. Kemudian apa lagi ya, masih ada, nanti aku pikir dulu apa ya. Oke.